Pendahuluan. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan anggotanya, termasuk anak usia sekolah. Anak usia sekolah 6-12 tahun berada pada tahap perkembangan fisik, kognitif, dan sosial yang pesat sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan yang optimal dari keluarga. Pada tahap ini, anak mulai belajar mandiri, berinteraksi lebih luas di lingkungan sekolah, serta membentuk kebiasaan hidup yang akan mempengaruhi kesehatannya di masa depan. Oleh karena itu, asuhan keperawatan keluarga dengan anak usia sekolah sangat penting untuk membantu keluarga mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan yang tepat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Tugas perkembangan keluarga dengan anak usia sekolah. Yang pertama, menyediakan tempat tinggal yang cocok dan memperhatikan kesehatan anak. Yang kedua, keuangan keluarga dengan anak usia sekolah. Yang ketiga, pemberian tanggung jawab dalam memelihara rumah. Yang keempat, komunikasi di dalam keluarga dan anak usia sekolah. Konsep anak usia sekolah. Anak usia sekolah adalah anak yang berusia 6-12 tahun, dimulai saat anak masuk sekolah dasar sampai akhir masa kanak-kanak. Pada periode ini terjadi perkembangan pesat dalam keterampilan fisik. Yang pertama, perkembangan kognitif. Yang kedua, perkembangan psikososial. Anak mulai lebih mandiri dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, terutama di sekolah. Fungsi keluarga. Fungsi afektif merupakan fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan pemeliharaan, kepribadian dan anggota keluarga. Fungsi sosial bercermin dalam melakukan pembinaan sosialisasi pada anak. Fungsi perawatan kesehatan. Fungsi perawatan kesehatan keluarga merupakan fungsi keluarga dalam melindungi keamanan dan kesehatan seluruh anggota keluarga, serta menjamin pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik, mental, dan spiritual dengan cara memelihara dan merawat anggota keluarga, serta mengenali kondisi sakit tiap anggota keluarga. Fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti sadang, pangan, dan papan, dan kebutuhan lainnya melalui keefektifan sumber daya keluarga. Perkembangan anak usia sekolah. Perkembangan biologis. Tinggi badan bertambah 5 cm per tahun, berat badan bertambah 2 atau 3 kg per tahun, perkembangan lemak lebih cepat dari otot. Perkembangan psikososial. Freud yaitu fase latin, Erikson yaitu induksi vestus inferior. Anak ingin berhasil dan merasa mampu. Jika gagal, anak akan merasa rendah hati. Perkembangan kognitif. Piaget yaitu tahap operasional konkret, anak mampu berpikir logis terhadap hal yang nyata. Perkembangan moral. Kohlberg yaitu tahap konvensional, anak mulai memahami dan menaati aturan. Perkembangan spiritual. Lebih memahami konsep surga dan neraka, cenderung patuh karena takut hukuman. Perkembangan bahasa. Kosakata meningkat, pengucapan semakin baik. Pengkajian keperawatan. Fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi afektif, hubungan antara anggota keluarga untuk perhatian orang tua kepada anak. Yang kedua, fungsi sosialisasi, interaksi anak dengan teman sebaya, prestasi sekolah, kegiatan anak di sekolah. Tiga, fungsi perawatan kesehatan, fungsi kepatuhan keluarga tentang kesehatan anak, tindakan keluarga saat anak sakit, pemanfaatan fasilitas kesehatan. Keempat, fungsi reproduksi, jumlah anak, perencanaan keluarga. 5, fungsi ekonomi, pemenuhan kebutuhan keluarga, pembiayaan pendidikan dan kesehatan anak. Stres dan coping keluarga. Stresor jangka pendek, masalah belajar anak sering sakit, kesulitan ekonomi. Stresor jangka panjang,
pendidikan anak, masa depan keluarga, kemampuan keluarga merespon terhadap stres, cara keluarga menyelesaikan masalah, strategi coping, diskusi keluarga, mencari bantuan tenaga kesehatan. Kemudian yang berikut ada pengkajian keluarga. Yang pertama, identitas. Data umum meliputi nama kepala keluarga, alamat, nomor telepon, pekerjaan kepala keluarga, pendidikan kepala keluarga, komposisi anggota keluarga, genogram, tipe keluarga, suku bangsa, agama, status sosial ekonomi keluarga, dan aktivitas relaksasi keluarga. Yang kedua, riwayat dan tahapan perkembangan keluarga. Tahapan perkembangan keluarga saat ini, tahap perkembangan keluarga ditentukan dengan anak tertua keluarga tersebut. Kemudian tugas perkembangan keluarga yang belum selesai, menjelaskan mengenai tugas perkembangan yang belum terpenuhi oleh keluarga serta kendala mengapa tugas perkembangan tersebut belum terpenuhi. Kemudian ada riwayat keluarga inti, menjelaskan mengenai riwayat kesehatan pada keluarga inti yang meliputi riwayat penyakit keturunan, riwayat kesehatan masing-masing anggota keluarga, sumber pelayanan kesehatan yang biasa digunakan, serta pengalaman-pengalaman terhadap pelayanan kesehatan. Yang terakhir ada riwayat keluarga sebelumnya, menjelaskan mengenai riwayat kesehatan pada keluarga dari pihak suami dan istri. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan fisik. Tanggal pemeriksaan fisik dilakukan, pemeriksaan kesehatan dilakukan pada seluruh anggota keluarga. Aspek pemeriksaan fisik mulai dari vital sign rambut, kepala, mata, mulut, THT, leher, toraks, abdomen, ekstremitas atas dan bawah, sistem genitalia, kesimpulan dan hasil pemeriksaan fisik. Yang keempat ada harapan keluarga, meliputi terdapat masalah kesehatan keluarga, terdapat petugas kesehatan yang ada. Yang kelima, pengkajian lingkungan, yaitu karakteristik rumah, meliputi jenis rumah, jumlah ruangan, ventilasi, pencahayaan, kebersihan rumah, sumber air, jamban, dan tempat pembuangan sampah. Kemudian ada juga karakteristik lingkungan, meliputi keamanan lingkungan, hubungan dengan tetangga, sarana kesehatan terdekat, sarana pendidikan. Kemudian ada juga mobilitas geografis keluarga, meliputi lama tinggal dan alasan pindah. Yang berikut struktur keluarga. Yang pertama, pola komunikasi keluarga, meliputi cara keluarga berkomunikasi dan anggota yang dominan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua ada struktur kekuatan keluarga, meliputi pengambilan keputusan dan peran masing-masing anggota keluarga. Kemudian ada nilai dan norma keluarga, meliputi aturan dalam keluarga dan kebiasaan sehari-hari. Rencana keperawatan, diagnosa pertama, gangguan tumbuh kembang dengan SLKI, status perkembangan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama kali 24 jam, diharapkan status perkembangan membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, keterampilan atau perilaku sesuai usia. Yang kedua, kemampuan melakukan perawatan diri. Yang ketiga, respon sosial. Yang keempat, kontak mata. Yang kelima, kemarahan. Yang keenam, regresi. Yang ketujuh, afek. Dan yang terakhir, pola tidur. Dengan intervensi keperawatan, perawatan perkembangan. Dengan tindakan observasi, yaitu mengidentifikasi pencapaian tugas perkembangan anak. Terapeutik, yang pertama mempertahankan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal. Yang kedua, motivasi anak berinteraksi dengan anak lain. Yang ketiga, sediakan aktivitas yang memotivasi anak. Yang keempat, fasilitasi anak berbagi dan bergantian.
Yang kelima, dukung anak mengekspresikan diri melalui penghargaan positif atau umpan balik atau usaha. Yang ketujuh, mempertahankan kenyamanan. Yang kedelapan, fasilitasi anak melatih keterampilan pemenuhan kebutuhan secara mandiri. Misalnya makan, sikat gigi, cuci tangan, dan memakai baju. Yang kesembilan, bernyanyi bersama anak lagu-lagu yang disukai. Yang ke-10, dukungan partisipasi anak di sekolah, ekstrakurikuler, dan aktivitas komunitas. Edukasi, ajarkan anak keterampilan berinteraksi. Yang kedua, ajarkan anak teknik asertif. Yang terakhir, kolaborasi, yaitu rujuk untuk konseling jika perlu. Diagnosa kedua, kesiapan peningkatan proses keluarga. Dengan SLKI, proses keluarga. Setelah dilakukan asuhan keperawatan kali 24 jam, diharapkan proses keluarga membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, adaptasi keluarga terhadap situasi. Yang kedua, kemampuan keluarga berkomunikasi secara terbuka di anggota keluarga. Ketiga, kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan fisik anggota keluarga. Yang keempat, kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan emosional anggota keluarga. Dengan intervensi keperawatan, promosi perilaku upaya kesehatan. Observasi, identifikasi perilaku upaya kesehatan yang dapat ditingkatkan. Terapeutik, yang pertama, berikan lingkungan yang mendukung kesehatan. Yang kedua, orientasi pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan. Edukasi, anjurkan menggunakan air bersih. Yang kedua, anjurkan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang ketiga, anjurkan menggunakan jaban sehat. Yang keempat, anjurkan memberantas jentik di rumah seminggu sekali. Yang kelima, anjurkan makan sayur dan buah setiap hari. Diagnosa ketiga, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Dengan SLKI, manajemen kesehatan keluarga. Setelah dilakukan asuhan keperawatan kali 24 jam, diharapkan manajemen kesehatan keluarga meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, kemampuan menjelaskan masalah kesehatan yang dialami meningkat. Yang kedua, aktivitas keluarga mengatasi masalah kesehatan tepat meningkat. Yang ketiga, tindakan untuk mengurangi faktor resiko meningkat. Yang keempat, verbalisasi kesulitan menjalankan perawatan yang ditetapkan menurun. Yang kelima, gejala penyakit anggota keluarga menurun. Yang keenam, keseimbangan otonomi dan kebersamaan. Yang ketujuh, perhatian pada batasan pada anggota keluarga. Yang kedelapan, hubungan dengan masyarakat, adaptasi keluarga terhadap perubahan. Intervensi keperawatan, dukungan coping keluarga. Dengan observasi, yang pertama, identifikasi respon emosional terhadap kondisi saat ini. Yang kedua, identifikasi beban programasi secara psikologis. Yang ketiga, identifikasi pemahaman tentang keputusan perawatan. Terapeutik, yang pertama, mendengarkan masalah, perasaan, dan pertanyaan keluarga. Yang kedua, fasilitasi anggota keluarga dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik nilai. Yang ketiga, fasilitasi pemenuhan dasar keluarga, misalnya tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Yang keempat, terima nilai-nilai keluarga dengan cara yang tidak menghakimi. Yang kelima, diskusikan rencana media. Yang keenam, hargai dan dukungan mekanisme coping. Yang ketujuh, anjurkan melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan 8, mekanisme coping adaptif yang digunakan. Yang kesembilan, berikan kesempatan berkunjung bagi anggota keluarga. Edukasi, yang pertama, informasikan kemajuan pasien secara berkala. Yang kedua, informasikan fasilitas perawatan kesehatan yang tersedia. Dan yang terakhir, kolaborasi, yaitu rujuk untuk terapi keluarga jika perlu. Implementasi pada keluarga dengan anak usia sekolah merupakan serangkaian tindakan nyata yang dilakukan oleh keluarga,
terutama orang tua, dalam memenuhi kebutuhan anak pada tahap usia sekolah agar pertumbuhan dan perkembangannya berlangsung secara optimal. Pada tahap ini, anak mengalami perkembangan fisik, mental, emosional, sosial, dan intelektual yang cukup pesat sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan yang baik dari keluarga. Evaluasi pada keluarga dengan anak usia sekolah dilakukan untuk menilai keberhasilan tindakan atau upaya keluarga dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Evaluasi bertujuan mengetahui apakah kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan pendidikan anak telah terpenuhi dengan baik. Hasil evaluasi dapat dilihat dari beberapa faktor seperti anak menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai usia, memiliki pola hidup sehat, mampu berinteraksi sosial dengan baik, serta menunjukkan prestasi dan motivasi belajar yang baik di sekolah. Kesimpulan, keluarga dengan anak usia sekolah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun intelektual. Pada tahap ini, anak mulai belajar mandiri, berinteraksi dengan lingkungan luar, serta mengembangkan kemampuan belajar dan bersosialisasi. Oleh karena itu, keluarga perlu menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan mendukung agar anak dapat berkembang secara optimal.